Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bambang Setiautomo dari D3 Teknik Elektro Angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Yogi Dwi Mahandi selaku dosen mata kuliah workshop otomasi industri. Langsung saja kita lihat tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan yaitu membuat simulasi dengan tema alat pengisi, pengaduk, dan penguras tangki cairan di industri. Kemudian ada ketentuan dan syarat. Di sini syarat dan ketentuannya yaitu tangki cairan hanya ada satu, pengisian menggunakan 2 cairan dengan porsi 50/50. Setelah beberapa menit diaduk lalu dikosongkan. Pengosongan dilakukan setiap 1 detik ke dalam botol kemasan dan dikerjakan sekreatif mungkin. Nah, langsung saja kita lihat program yang telah saya buat. Nah, program yang saya buat ini seperti ini. Saya menggunakan S1 sebagai tombol start, S2 digunakan tombol stop, dan dengan alamat tombol start itu 0.00, terus S2-nya yaitu dengan alamat 0.01, kemudian diikuti dengan relay pada PLC yaitu dengan alamat 6.00. Di sini saya menggunakan 5 relay sampai 6.04. Nah, di sini juga saya menggunakan timer berjumlah 8. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Saya jelaskan sedikit mengenai program yang saya buat. Jika tombol start ditekan, maka timer akan aktif. Jika telah terpenuhi, maka akan masuk ke bawah, yaitu pada leader 1, dan kemudian K5 aktif dan timer 1 akan aktif. Dan apabila setelah terpenuhi, maka akan masuk ke motor supply. Nah, di sini K5 digunakan untuk mengaktifkan valve A untuk membuka. Nanti saya tampilkan desainnya, desain CX designer. Nah, di sini jika motor supply A aktif dan supply A mengisi pada tabung, maka jika telah terpenuhi maka langsung masuk ke valve B yaitu K6. Kemudian supply B aktif. Mengapa di sini ada C0000? Saya menggunakan counter sebagai indikator, sebagai masukan atau inputan untuk mixer. Counternya di mana? Saya letakkan di bawah. Nah, counter di sini. Nah, apabila counter T00 dengan timer 2 telah terpenuhi dan maka counter timer ini akan masuk ke counter. Kemudian jika timer 4 juga telah terpenuhi, maka akan mengonter di sini juga. Dan apabila akan dimatikan yaitu dengan
K2. K2 di sini digunakan untuk pendinginan. Nah, jika counter telah terpenuhi, maka mixer akan aktif dan selama 15 detik. Jika telah terpenuhi, maka akan masuk ke pendinginan seperti ini. Nah, pendinginan dilakukan selama 25 detik. Apabila telah terpenuhi, maka valve output akan aktif dan langsung mengisi. Nah, mengisinya diindikatorkan dengan 1 sekon. Jadi nanti lampu itu akan berkedip selama 20 detik dan berkedip dengan 1 sekon. Nah, di sini saya juga menggunakan emergency. Emergency di sini digunakan untuk apabila ada kesalahan atau troubleshooting pada suatu sistem. Gitu. Nah, penggunaan emergency ini digunakan pada semua step. Kemudian di sini juga ada lampu start. Nah, lampu startnya di sini saya menggunakan dengan alamat 100.06 counter, dan di sini juga saya mengindikatorkan jika tank itu telah terisi atau wadahnya. Kemudian ada indikator supply A, indikator supply B, kemudian ada timer 8 ini digunakan untuk jeda waktu apabila telah sampai step pengosongan di sini valve outputnya telah selesai. Nah, dan di sini juga saya menggunakan valve A dan valve B yang telah dijelaskan tadi. Langsung saja kita lihat desain desegnernya. Nah, desain desegnernya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan motor 2 motor 3 valve. Di mana saja 1, 2, 3. Valve A, valve B, dan valve output. Di sini juga menggunakan 3 tombol, 5 indikator. Nah, tombol di sini ada tombol start, stop, dan emergency stop. Dan indikatornya di sini indikator start, indikator emergency stop, kemudian ada indikator supply. Di sini indikator supply A, supply B, dan indikator output. Langsung saja kita jalankan program yang telah saya buat. Kita tekan OK. Nah, sebelum kita runningkan, saya juga menjelaskan mengenai penggunaan tombol dulu. Nah, di sini saya menggunakan tombol dengan tipe momentary, di mana momentary itu ditekan dan akan kembali sendiri. Saya menggunakan 2 tipe tombol momentary,
di mana digunakan pada tombol start dan stop. Dan untuk tombol emergency stop di sini saya menggunakan tipe alternate, di mana tipe alternate ini digunakan sebagai emergency, dan apabila kita tekan maka tidak akan kembali lagi, maka harus ditekan 2 kali agar dapat kembali seperti semula. Begitu. Langsung saja ya kita jalankan. Nah, kita tekan start, maka indikator akan aktif. Dan suplai valve A akan aktif, kemudian motor akan aktif. Nah, seperti ini. Aliran airnya ke sini atau cairan. Gitu. Terus kemudian jika telah terpenuhi timernya pada motor A, suplai A ini, valve akan aktif pada valve B ini akan aktif dan akan terpenuhi. Dan jika telah terpenuhi tanknya, maka mixer akan aktif selama 10 detik sepertinya. Mixer. Selama ya 150 detik. 150 detik. 15 detik. Saya salah. Terus jika telah di mixer atau diaduk, maka akan didiamkan selama 25 detik. Dan valve output akan menyala, akan aktif dan indikator akan aktif. Seperti ini. Nah, jika telah terpenuhi, maka akan didiamkan selama 10 detik. Nah, di sini akan aktif dan akan kembali lagi ke awal. Nah, seperti ini. Dan apabila kita stop, semua akan berhenti. Nah, kita start dan kita coba emergency stopnya. Nah, kita tekan biar aktif dulu. Oke. Nah, seperti ini. Dan kita lihat programnya. Nah, kan tidak akan aktif. Nah, tidak ada yang aktif pada ini. Maka yang diperlukan adalah kita akan menekan tombol ini dan berjalan kembali seperti ini. Nah, seperti ini. Kembali seperti semula. Bisa kita lihat pada desainnya seperti ini. Nah, seperti ini. Mixer akan mati. Nah, valve akan membuka dan cairan akan diisikan ke botol pada indikator, diindikatorkan 1 sekon seperti itu. Nah, apabila ada kesalahan pada
video kali ini atau penjelasan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.